Masa antara usia 15 hingga 40 tahun adalah masa yang sangat penting dalam perjalanan hidup Rasulullah. Dalam periode inilah Allah mempersiapkan beliau untuk memikul amanah besar kenabian. Segala pengalaman, ujian, dan kejadian yang dialaminya menjadi bentuk tarbiyah, pendidikan ilahi, agar kelak mampu membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ketika Nabi Muhammad berusia 15 tahun, terjadi Perang Fijar, peperangan antara suku Quraisy dan sekutunya melawan suku Qais Ailan. Nabi turut hadir dalam perang tersebut, namun bukan sebagai pejuang. Beliau hanya membantu pamannya dengan memungut anak-anak panah. Dari sinilah terlihat bahwa bahkan sejak muda, beliau tidak menyukai kekerasan dan tidak ingin menjadi bagian dari permusuhan. Sikap lembut dan cinta damai itu telah tertanam kuat sejak dini. Beberapa tahun kemudian, muncul sebuah perjanjian penting di Mekah yang dikenal dengan Hilf al-Fudhul. Perjanjian ini disepakati oleh beberapa kabilah Quraisy untuk menegakkan keadilan dan menolong orang yang dizalimi. Nabi Muhammad turut hadir dalam perjanjian tersebut. Beliau sangat menghargainya hingga setelah diangkat menjadi nabi pun beliau bersabda, "Aku telah menyaksikan sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya aku diajak menghadirinya di masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya." Ini menunjukkan bahwa sejak muda, beliau sudah memiliki jiwa kemanusiaan yang luhur, membela kebenaran, dan menolak kezaliman. Pada usia 20 tahun ke atas, Nabi Muhammad mulai dikenal sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Kejujurannya dalam berdagang membuat masyarakat Mekah menjulukinya Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Dalam dunia perdagangan yang penuh tipu daya, beliau tetap menjunjung tinggi kejujuran, menimbang dengan benar, dan memperlakukan mitranya dengan adil. Gelar ini menjadi bukti nyata bahwa beliau memiliki akhlak mulia yang diakui kawan dan lawan. Ketika berusia 25 tahun, beliau bekerja membawa barang dagangan milik seorang wanita bangsawan Quraisy bernama Khadijah binti Khuwailid. Melihat kejujuran dan ketulusan beliau, Khadijah mengaguminya. Melalui perantara, ia menyampaikan niat untuk menikah, dan Rasulullah menerimanya. Pernikahan itu diliputi keberkahan dan ketenangan. Khadijah menjadi istri pertama sekaligus pendukung utama Nabi. Dari rumah tangga yang penuh kasih itu lahirlah anak-anak beliau, di antaranya Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Selama masa mudanya, Nabi Muhammad hidup di tengah masyarakat jahiliyah yang dipenuhi kesesatan dan maksiat. Namun, Allah menjaga beliau dari segala keburukan itu. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala, tidak minum khamr, tidak berdusta, dan tidak mengikuti pesta maksiat. Bahkan, ketika orang-orang Quraisy melakukan penyembahan kepada patung, hati beliau merasa muak dan enggan. Inilah bentuk penjagaan Allah agar Nabi tetap suci sebelum menerima wahyu. Pada usia 35 tahun, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir. Orang-orang Quraisy pun membangun kembali rumah suci itu. Ketika tiba saatnya untuk meletakkan Hajar Aswad, terjadi perselisihan besar di antara kabilah-kabilah Quraisy. Masing-masing ingin mendapatkan kehormatan meletakkan batu hitam itu. Pertikaian itu hampir berujung pada peperangan. Akhirnya, mereka sepakat bahwa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram keesokan harinya akan menjadi penengah. Orang itu adalah Muhammad Al-Amin. Melihat kedatangannya, semua berseru, "Inilah orang yang jujur, kami rela dengan keputusan Muhammad." Dengan kebijaksanaan luar biasa, beliau meminta sehelai kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap pemimpin kabilah memegang ujung kain itu bersama-sama. Setelah diangkat mendekati tempatnya, Nabi sendiri yang meletakkan batu itu pada posisinya. Dengan satu tindakan sederhana namun penuh hikmah itu, beliau berhasil menghindarkan peperangan besar dan menegakkan kedamaian. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad mulai sering menyendiri di Gua Hira, yang terletak di Jabal Nur, sekitar 3 mil dari Mekah. Beliau membawa bekal dan bermalam di sana untuk beribadah dan merenungi ciptaan Allah. Dalam kesunyian, beliau memikirkan kebesaran Tuhan dan keadaan masyarakatnya yang hidup dalam kebodohan serta penyembahan berhala. Hingga akhirnya, pada bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu pertama. Iqra, Bismi Rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sejak saat itulah, Muhammad bin Abdullah menjadi Rasul Allah, pembawa risalah Islam untuk seluruh manusia. Ibrah, pelajaran, yang dapat diambil. Kejujuran dan amanah adalah kunci keberkahan hidup. Nabi mendapatkan kepercayaan dan kemuliaan karena sifat jujurnya. Menegakkan keadilan adalah kewajiban setiap manusia. Hilf al-Fudhul mengajarkan bahwa membela yang lemah adalah amal yang dicintai Allah. Keluarga yang saleh menjadi sumber kekuatan.
Dukungan Khadijah menjadi pondasi kuat dalam perjuangan Rasulullah. Kebijaksanaan menyatukan hati manusia. Peletakan Hajar Aswad menunjukkan pentingnya kecerdikan dan akhlak mulia dalam menyelesaikan konflik. Menjauh dari maksiat membuka jalan menuju hidayah. Allah menjaga Nabi dari dosa agar hatinya bersih untuk menerima wahyu. Refleksi dan tafakur mendekatkan diri kepada Allah. Gua Hira menjadi saksi bahwa ketenangan dan kedalaman iman lahir dari perenungan yang tulus.